Ya, nggak bisa ya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pemancar FM ya. Ini harganya 23 ribuan dan ini dalam bentuk kit teman-teman ya. Jadi sangat berguna bagi teman-teman yang memang ingin belajar elektronika dan ingin merangkai komponen ya. Jadi tidak perlu membeli komponen secara terpisah. Dan ini sudah include ya, sudah satu paket ya. Dan di sini ada dua buah input ya. Kita bisa menggunakan jack audio 3,5 mm di sini atau kita bisa menggunakan mikrofon yang ada di sini ya. Dan tegangannya kita bisa memakai baterai 3 volt sampai dengan 6 volt ya. Di sini saya menggunakan baterai 3,6 volt. Ini bisa dirubah frekuensinya dengan memutar tripod sebelah sini teman-teman ya. Jadi ini sangat bagus sekali untuk teman-teman beli untuk belajar bagaimana cara merangkai komponen dan belajar tentang radio FM ya. Tapi ingat bahwa menggunakan frekuensi secara ilegal itu melanggar hukum ya. Oke, bagaimana cara membuat alat seperti ini? Tonton terus videonya. Oke Mas Bro, ini waktu membeli kita dapat kit saja seperti ini ya. Jadi kita harus solder sendiri. Jadi ini berguna untuk teman-teman yang ingin belajar solder ya. Sekalian belajar merakit rangkaian seperti itu teman-teman. Kita letakkan dulu di sini teman-teman ya. Oke, jika kita lihat di sini sudah ada tandanya teman-teman ya. Untuk yang kotak seperti ini untuk resistor teman-teman ya. Karena di sini tulisannya adalah 100R, 100K ini untuk resistor ya. Dan juga kita lihat kode di sampingnya ya. R ini berarti untuk resistor teman-teman ya. Ini bagi yang belum tahu saja teman-teman ya. Dan ini ya, ini adalah untuk induktor, ini L ya, L1, ini L2 juga untuk induktor, ini untuk induktor juga teman-teman ya. Sedangkan ini untuk mic ya. Dan yang agak segitiga ini untuk transistor teman-teman ya. Sedangkan yang agak bulat gini ini untuk kapasitor teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa melihat di sini teman-teman ya. Jadi ini adalah resistor teman-teman ya. Resistor. Ukuran daripada resistor ini kita bisa lihat dari warna gelangnya ya. Silahkan cari di internet untuk melihat warna gelang daripada resistor. Atau kita lakukan pengukuran saja menggunakan avometer teman-teman. Dan ini adalah induktor teman-teman ya. Ini adalah induktor. Kita lihat ya, ukurannya berdasarkan dari jumlah lilitannya teman-teman ya. Jika di sini tertulis 8T, berarti di sini ada 8 lilitan teman-teman ya, atau 8 lingkaran seperti itu ya. 8 lingkaran teman-teman. Seperti ini ya. Sedangkan yang kecil ini adalah kapasitor teman-teman ya. Ini adalah LED. Sedangkan ini adalah transistornya teman-teman ya. Kecil seperti ini. Jadi ini akan kita rangkai dulu ya. Untuk merangkai kita tinggal masukkan saja teman-teman seperti ini ya. Kita pasang induktor dulu karena di sini adalah 8T ya. Ini adalah 8 lilitan, kita pasang 8 lilitan di sebelah sini ya. Sedangkan yang satunya juga 8 lilitan sebelah sini. Dan sebelah sini adalah 1 lilitan teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Dan yang ini adalah 7 lilit seperti ini ya. Ini bisa diubah-ubah ukurannya teman-teman ya. Jadi untuk merubah frekuensi nanti tinggal putar sebelah sini ya. Lalu ini kita solder dulu teman-teman ya. Mempermudah kita perlu bengkokkan dulu seperti ini ya, agar nanti proses pensolderannya itu lebih enak ya, tidak lari kemana-mana seperti ini. Agar waktu dibalik seperti ini tidak tumpah teman-teman ya. Jadi untuk solder kita gunakan panas ya, 400 derajat Celcius lah teman-teman, seperti itu ya. Lalu untuk mempermudah penyolderan kita bisa beri fluk ya, walaupun tidak kita beri tidak ada masalah sebenarnya ya. Karena kalau kita menggunakan timah solder yang seperti ini di sini sudah ada fluknya teman-teman. Tapi untuk meyakinkan kita bisa pakai fluk. Di sini saya merekomendasikan ya bisa pakai Kingbo ya. Ini bagus sekali untuk penyolderan. Untuk IC ataupun komponen SMD, SMT ya, itu bagus ya. Jadi kita bisa menggunakan ini. Harganya sekitar 100 ribuan ya untuk fluk ini ya.
Jadi jika ada uang lebih ya bisa membeli Amtek teman-teman ya, tapi itu untuk penyolderan yang sifatnya itu agak krusial seperti IC, cetak teki komponen dan lain sebagainya. Kalau untuk solder seperti ini pakai flux yang murah ya, lebih murah daripada ini masih bisa digunakan teman-teman ya. Oke, kita solder saja seperti ini ya. Seperti ini ya. Sepertinya ini kurang masuk ya. Kalau kurang masuk seperti ini kita tinggal solder saja di sini ya. Lalu yang sebelah bawah kita tekan ya. Dan dia pasti akan masuk teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kita lakukan ini potong ya. Kaki-kaki yang berlebih ini kita potong saja ya. Kita bisa menggunakan tang potong atau menggunakan penjepit potongan kuku teman-teman. Oke, kita pakai potongan kuku saja ya. Seperti ini. Oke, sudah beres ya. Lalu kita akan pasang resistor teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita harus ukur 9,6 kilo ohm ya. Jadi ini 10 kilo ohm. Jadi ini akan kita letakkan di 10 kilo ohm teman-teman ya. Ini ya, ini ya. Dan ini ada 5 ya. Benar ya, ada 5 teman-teman ya. Kita letakkan dulu, kita pasang ya ke tempatnya 10 kilo ohm ya, seperti ini. Lalu kita bengkokkan ya agar dia itu bisa rapi teman-teman ya. Letakkan ya, tinggal kita lakukan penyolderan teman-teman ya. Tanpa flux pun boleh ya. Oke, setelah itu kita potong ya. Oke, sudah cantik dan bagus teman-teman ya. Lalu kita cari resistor lainnya dan kita pasang sesuai dengan urutannya teman-teman ya, resistor ini ya. Kita ukur dulu lalu kita pasang teman-teman. Kita pasang semua ya, tapi belum disolder ya. Tadi ada kesalahan teman-teman ya. Di sebelah sini tadi ini adalah 100K ya, bukan 100 ohm. Jadi ini kita rubah ke sebelah sini teman-teman ya. Kita solder saja dahulu. Oke, setelah itu kita potong-potong teman-teman ya. Oke, untuk resistor sudah terpasang semua ya. Kita tinggal pasang kapasitornya teman-teman ya. Untuk kapasitor di sini sudah ada tulisannya teman-teman ya. Jadi kita tinggal mencocokkan ya. Ini 104 ya. Kita tinggal cari di sini yang 104 ya. Seperti ini ya. Ini 104. Kita letakkan di sini teman-teman ya. Jadi kita lihat kodenya yang tertulis pada body teman-teman ya. Pada body kapasitornya kita lalu pasang ke PCB-nya ya. Untuk ini tidak perlu pengukuran karena mudah sekali teman-teman ya. Jadi kita pasang dulu. Oke, sementara kita pasang dulu ya di sini teman-teman ya. Kita solder dulu nanti biar tidak merepotkan ya. Kita solder secara bertahap ya. Jadi ingat peletakannya itu sesuaikan dengan kode di dalam kapasitornya ya. Yang tulis kapasitor di sini kita letakkan sesuaikan dengan PCB-nya. Oke, sudah kita solder ya. Lalu kita lanjutkan pemotongan teman-teman. Oke, kita lanjutkan sisanya ya. Sisanya kita pasang teman-teman ya. Sudah selesai dipasang untuk kapasitornya teman-teman ya, dan lengkap di sini. Oke, lalu kita pasang yang lainnya ya.
Di sini kita akan pasang kapasitor yang ini ya. Ini kapasitor polar ya. Jadi ini tidak boleh terbalik pemasangannya teman-teman ya. Jika kapasitor kertas yang sini ini boleh terbalik, milar yang sini ini boleh terbalik, sedangkan yang ini tidak boleh terbalik teman-teman ya. Karena hanya ada satu di sini. Perhatikan ya, sisi plus di sini adalah yang tidak ada garisnya ya. Yang ada garis seperti ini adalah sisi negatif ya. Seperti ini, garis kita cocokkan ke garis ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Lalu kita solder ya. Lalu kita akan pasang transistornya teman-teman. Di sini ada 3 buah transistor teman-teman ya. Dengan kode yang 9018, 9014 dan yang terakhir adalah 9018 ya. Jadi 9018 nya ada 2 ya. Dan 9014 ada 1. Jadi kita pasang saja, sesuaikan ya. Seperti ini. Kita pasangnya seperti ini ya. Ini 904. Oke. Ini 9014 teman-teman ya. Ya, 9014 teman-teman. Oke, kita pasang teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, lalu yang lainnya juga 9018 sebelah sini. Oke, dan yang terakhir 9018 ya. Oke, sebelah sini teman-teman ya. Lalu kita solder. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk konektor audio ya di sebelah sini kita solder dulu untuk konektor audionya. Setelah itu mikrofon mic teman-teman ya. Jadi ini bisa menggunakan audio, menggunakan input audio, atau kita bisa menggunakan mikrofon teman-teman. Ini ada positif dan negatif untuk mic ya. Untuk negatif ini sebelah kiri teman-teman ya. Yang ini ada jalur menuju ke, lihat ya. Yang ada jalur menuju ke body ya. Ini biasanya adalah negatif dan ini adalah positif teman-teman. Oke, seperti ini ya. Dan yang terakhir adalah LED teman-teman. Kita pasang LED-nya ya. Lalu kita solder. Ini adalah konektor ya, konektor untuk dayanya teman-teman ya, seperti ini. Dan kita solder ya. Oke, sudah selesai ya. Dan ini untuk antena ya. Usahakan kabelnya itu 50 cm ya. Tapi ini kita pakai kabel bawaan saja. Antena ya. Oke, sudah selesai ya. Seperti ini ya. Lalu coba kita tes. Ini sudah kita beri baterai ya. Ini bisa berjalan pada tegangan 3 sampai 6 volt ya. Saya menggunakan baterai lithium di sini. Ini 3,6 volt ya. Jadi bisa berjalan dari 3 sampai 6 volt. Dan kita lihat berapa frekuensinya teman-teman ya. Di sini kita bisa cek menggunakan frekuensi meter ya. Kita lihat berapa frekuensi yang dihasilkan ya. Oke, di sana 102,00 ya. Berarti 102 MHz teman-teman ya. Lalu coba kita cari di frekuensi teman-teman. Oke, ini teman-teman ya. 102 MHz. Coba kita. Ada ya. Kita dekatkan mikrofonnya ya. ...102 MHz ya. Oke, ini sudah bisa ya di frekuensi 102 MHz. Selain itu kita bisa menggunakan input daripada audio ini teman-teman ya. Coba langsung kita
cek teman-teman ya, menggunakan input ini teman-teman ya. Oke, kita akan coba gunakan input audio teman-teman ya. Kita pakai saja radio ini teman-teman ya. Kita pakai radio ini saja agar lebih mudah tuningnya ya. Ya, dengar saya. Coba kita cek ya jangkauan ya, kita cek secara sederhana saja teman-teman ya. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. Cukup mengejutkan ya, cukup bagus pancarannya. Ini sudah di luar ruangan dan jarak mungkin ini sekitar 15 meter ya dari tempat tadi ya, tapi ini terhalang tembok dan lain sebagainya. Jadi kalau ini tanpa halangan di luar ruangan, ini kemungkinan besar bisa menyentuh angka 200 meter, itu sangat bisa teman-teman ya. Tapi nantilah akan kita coba apakah jangkauan daripada pemancar FM ini teman-teman ya. Jadi nanti silahkan di subscribe dulu, nanti kita akan lakukan percobaan seperti pemancar-pemancar FM sebelumnya ya. Jadi teman-teman yang tertarik di channel ini banyak tentang membahas tentang pemancar FM yang sederhana teman-teman ya, bukan untuk kelas expert ya. Jadi silahkan di subscribe. Oke. Terima kasih teman-teman ya telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.